Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kesehatan, keselamatan senantiasa menyertai kita. Masih bersama dengan cerita mistis Nyawa yang Tergadaikan bagian 2. Dia Muninggar. Nama itu tidak akan pernah dilupakan kampung ini. Bukan karena ia seorang yang berprestasi, melainkan karena kematiannya yang dianggap ganjil oleh warga. Bahkan kematiannya sendiri masih dianggap menyisakan misteri hingga saat ini. Lahir di keluarga yang sederhana, membuat dia dikenal sebagai gadis ayu kembang desa yang selalu mendapat pujian di sana-sini. Namun malam itu, ketika bulan tak menampakkan diri, ketika suara serangga malam sunyi tak berpelik, terlihat dari jauh siluet seseorang. Dari bawah rumah gedong yang disebut warga sebagai rumah terbesar di kampung ini, yang entah bagaimana, keluarga dia yang awalnya bukanlah keluarga yang kaya raya, disulap hanya dalam beberapa bulan menjadi sebuah keluarga terkaya dan termasyhur. Meski menyimpan tanda tanya besar, namun semua warga tahu ada yang ganjil dari keluarga ini. Kita lupakan sejenak keluarga ini. Di depan rumah, Pak Mitolah yang pertama melihat siluet bayangan di atas kamar. Tampak sedang melayang, berayun pelan, namun tetap terlihat jelas. Sontak Pak Mito membangunkan seisi rumah. Dan dilihatlah siluet itu di dalam kamar. Malam itu adalah malam di mana tubuh Diah atau gadis yang kerap dipanggil dengan nama Sa'diyah tergantung dengan kepala dijerat tali tambang. Sontak semuanya kaget, tak terkecuali Pak Wanto. Pak Wanto adalah ayah sekaligus orang yang kini menarik perhatian warga kampung. Apa yang sebenarnya disembunyikan oleh Pak Wanto? Namun malam itu cukup membuat semua yang menyaksikan bertanya-tanya. Kenapa postur Sa'diyah yang tergantung menunjukkan ekspresi tak biasa? Ekspresi seseorang yang tengah tersenyum bahagia. Satu hal yang diingat oleh semua orang yang menyaksikan peristiwa itu, kematian Sa'diyah adalah kematian yang berhubungan dengan keluarga ini. Sesuatu yang dipercaya berhubungan dengan bisikan iblis. Kita akan kembali ke waktu yang jauh ke belakang. Manakala cerita ini semua bermula. Bukan 4 tahun, melainkan lebih jauh lagi. Saat Sa'diyah hanyalah gadis polos yang tidak tahu apapun tentang apa yang akan menimpa keluarganya. Pak Wanto adalah seorang buruh tani yang menggarap sawah milik seseorang bersama Bu Robiah istrinya. Meski umur mereka tidak muda, namun mereka hidup berkecukupan. Dikaruniai 4 orang anak yang kesemuanya adalah seorang perempuan. Diah, Yuni, Rina, dan Uswatun adalah anak-anak Pak Wanto. Layaknya anak-anak lain di usia mereka yang saat ini masih tergolong sangat muda, mereka bermain dan bersekolah sewajarnya. Hanya saja terkadang mereka membantu Pak Wanto dan Bu Robiah di sawah. Si sulunglah yang paling dikenal warga, karena kebiasaannya pula memanggil Pak Wanto dan Bu Robiah Bapak Emak, membuat warga pun ikut-ikutan memanggil Bapak Emak. Hidup keluarga Pak Wanto baik-baik saja, layaknya kehidupan tentram pada umumnya di desa. Namun semuanya berubah ketika Bu Robiah yang kerap disapa Emak mengatakan bahwa beliau hamil tua. Yang konon menurut orang zaman dahulu, hamil tua adalah pertanda yang kurang baik. Meski begitu, tidak percaya dengan mitos, Pak Wanto dan sekeluarga menyambut hangat calon anak sampai di kehamilan yang ke-5 bulan. Pak Wanto bermimpi didatangi seekor kambing betina
Yang konon, kambing ini dapat berbicara dan menyapa Pak Wanto. Hal itu terjadi selama 7 hari berturut-turut. Tidak yakin dengan mimpinya, Pak Wanto tidak bercerita hal ini kepada siapapun. Meski ia masih kerap terbayang sosok orang yang ditemui dalam mimpi, entah itu kambing atau binatang lain. Yang Pak Wanto ingat, suaranya tidak seperti suara manusia normal, sangat halus dan memikat. Di malam kedua, mimpi itu kembali, dan kambing itu juga yang kembali lagi. Kali ini ada yang berbeda dari mimpi sebelumnya. Badan si kambing tampak membesar, seolah-olah ia sedang mengandung. Namun, malam itu ia hanya mendengar satu kalimat, Jati Apit. Tidak ada yang tahu apa itu Jati Apit, termasuk Pak Wanto yang sebegitu penasarannya sampai menuliskannya dalam selembar kertas. Setelah menjalani hari-harinya seperti biasa, ketika pulang, Pak Wanto tertuju pada lahan samping sawah. Di sana berjejer pohon jati. Entah apa yang membuat Pak Wanto yang tiba-tiba penasaran dan mendekati lahan itu. Rupanya ia mengerti maksud kalimat itu. Jati Apit merujuk pada pohon jati. Maka dilihat-lihatlah sore itu. Pak Wanto berkeliling lahan jati sampai ia melihatnya. Pak Wanto melihat sebuah pohon tidak terlalu tinggi, namun sedadanya. Dan pohon itu tumbuh di antara 2 pohon jati yang tumbuh meliuk. Sangat aneh, pikir Pak Wanto. Pohon jati tumbuh tidak meliuk seperti itu. Pohon jati harusnya tumbuh lurus ke atas. Bergegaslah Pak Wanto, manakala ketika ia mendekati pohon itu, tercium aroma bau kambing yang sengak. Maka Pak Wanto mengelilingi pohon kecil itu. Di dalamnya Pak Wanto menemukan sesuatu kecil, berlendir dan menggeliat. Rupanya ada seekor anak kambing di dalam rimbunan pohon itu. Dan petang itu Pak Wanto kembali pulang dengan menggendong anak kambing misterius itu. Pak Wanto tidak tahu apa yang sedang dia lakukan. Sesampainya di rumah, Bu Robiahlah yang pertama kali curiga melihat Pak Wanto menggendong sesuatu, membuat beliau penasaran. Rupanya benar, Pak Wanto membawa sesuatu yang ganjil. Nopo niku Pak? Tanya Bu Robiah. Cempe Bu, ucap Pak Wanto. Cempene sapa to Pak? Ten ngertos, nemu kok kebon jati. Loh kok digawa mulih ta? Neng sing duwe digoleki piye? Ben, engko nek ana sing goleki tak kekno. Sakno cik anakan. Ngoten to? Nggih mpun. Sakkarepe Bapak. Hari itu juga Pak Wanto membuatkan kandang kecil. Malam itu kabarnya ada sesuatu yang terjadi. Bu Robiahlah yang pertama tahu ketika Pak Wanto tengah tidur. Bu Robiah mendengar suara seseorang tengah tertawa. Suaranya menyerupai anaknya yang paling bungsu, Uswatun. Ton, awakmu taiku. Meski hamil tua, Bu Robiah masih kuat untuk bangun dari ranjangnya. Ia berjalan menuju ruang tamu, namun ia tak melihat siapapun di sana. Ketika Bu Robiah akan kembali ke kamar, suara itu terdengar kembali. Namun, suaranya terdengar dari luar rumah. Tanpa curiga, Bu Robiah membuka pintu, mencari di mana sumber suara yang menyerupai suara anak bungsunya. Suaranya berhenti di kandang belakang rumah. Bu Robiah segera mendekatinya. Namun, bukan Uswatun yang ia lihat, melainkan siluet hitam. Bayangan seorang anak kecil tengah meringkuk di pojokan kandang. Kaget bercampur takut, Bu Robiah bertanya, siapa gerangan yang ada di sana? Namun sosok itu hanya diam di pojokan. Tiba-tiba sosok itu mulai bergerak menggeliat layaknya binatang yang tengah terbangun dari tidurnya.
Ia melihat Bu Robiah dengan mata merah menyala, lalu merangkak cepat segera menuju ke Bu Robiah yang syok, siap berteriak. Keesokan paginya Bu Robiah terbangun dengan wajah yang pucat. Entah mimpi atau bukan, Bu Robiah menceritakan hal ini pada Mbok Sartem, tetangga sekaligus wanita tua yang senantiasa diminta tolong bila ada yang aneh. Dengan wajah tegang, Mbok Sartem bertanya, "Cempe, gawon aku, kok endi cempene iku?" Bu Robiah pun mengajak Mbok Sartem ke kandang belakang rumah. Anehnya, tidak ada apapun di sana. Cempe yang kemarin lenyap begitu saja. Meteng tua, terus cempe, pirasatku elek, kata Mbok Sartem. Beliau menunggu Pak Wanto dari sawah. Tepat ketika Pak Wanto sudah tiba, Mbok Sartem langsung bertanya, "Critakno ya, apa kok iso awak menemu cempe?" Pak Wanto tidak paham apa yang terjadi. Namun ia tahu Mbok Sartem mungkin diberitahu oleh Bu Robiah. Maka Pak Wanto pun bercerita, namun ia belum menceritakan mimpinya. Ia hanya bercerita bahwa ia menemukan cempe saja. Diberitahulah bila cempe itu hilang dan membuat Pak Wanto kebingungan. Maka jam berganti menjadi hari, hari berganti menjadi bulan. Pak Wanto masih tidak tahu apa yang tengah mengintai keluarganya. Sampai tibalah masa persalinan Bu Robiah yang dibantu Mbok Sartem dan Safi. Safi adalah dukun beranak di kampung itu. Ada hal yang Safi ceritakan sebelum beliau masuk ke rumah Pak Wanto. Di sepanjang jalan dia mendengar suara kambing mengembik. Anehnya dia tidak melihat satupun kambing di sana sini. Hal itu membuat Mbok Sapi sedikit merinding. Ini dilanjut apa enggak ya? Badan sudah mulai merinding di kamar sendirian. Sudah lama gak ngerasain ini, tapi serius cerita ini benar-benar ngeri dulu. Dan masih sangat-sangat panjang ceritanya. Safi sudah mempersiapkan semua untuk kelahiran anak kelima Pak Wanto. Dibantu Mbok Sartem, Bu Robiah sudah berbaring. Tepat ketika baju Bu Robiah diangkat oleh Mbok Safi, maka saat itulah Mbok Safi tidak bisa bicara banyak. Perut Bu Robiah menghitam, sangat hitam, dan itu ganjil. Bahkan menurut Safi, ini kali pertama ia melihat hal seperti itu. Namun bukan kali pertama ia mendengar hal ini. Dulu Safi pernah diceritakan oleh buyut beliau, salah satu hal yang mengerikan yang terjadi adalah ketika melihat wungkuk ireng. Apa itu wungkuk ireng? Wungkuk ireng adalah perut yang konon disetubuhi oleh jin yang sudah bukan jin lagi, melainkan iblis jahanam yang menyusupkan anaknya ke roh bayi yang akan lahir. Tidak hanya Safi, Mbok Sartem juga bisa melihatnya. Mereka menatap Bu Robiah dalam diam, namun tangan dan badan mereka gemetar. Sebegitu hebatnya sampai wajah mereka berdua pucat pasi. Ini bukan pertanda buruk, melainkan petaka dari petaka yang paling ditakuti manusia. Mereka tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, namun mereka tidak bisa menebak apa yang sedang dan akan menimpa mereka. Dosa apa yang diperbuat oleh keluarga Pak Wanto?